Shalom, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya tentang karya seni patung. Kali ini kita akan belajar apa sih karya seni patung itu. Kemudian kita akan belajar jenis-jenis patung dan contoh-contoh karya seni patung. Anak-anak, pada pelajaran IPS kemarin kita belajar tentang negara-negara di ASEAN. Tentu kalian tidak asing lagi dengan patung ini. Ini merupakan patung ikon dari negara Singapura. Namanya patung Merlion. Betul. Kemudian ini adalah patung Buddha tidur yang juga merupakan ikon dan tempat wisata yang terkenal dari negara Thailand. Kalau yang ini merupakan kebanggaan dari negara Indonesia, yaitu Candi Borobudur yang mempunyai banyak sekali patung yang sangat indah. Nah, anak-anak, apa itu patung atau apa itu karya seni patung? Karya seni patung merupakan karya seni 3 dimensi yang menyerupai bentuk tertentu yang dibuat untuk tujuan keindahan. Apa sih karya seni 3 dimensi itu? Karya seni 3 dimensi adalah sebuah karya seni yang memiliki ruang dan volume dan bisa dinikmati dari sisi manapun. Orang yang membuat patung disebut pematung. Dan patung bisa dibuat dengan bahan macam-macam. Bahan untuk membuat patung itu menentukan alat dan cara untuk membuatnya. Nah, ini adalah contoh patung dari berbagai bahan. Yang pertama ini adalah contoh patung kayu. Ini patung kayu ini dibuat dengan cara merangkainya dan mengukir atau menata. Kita berdekatan dengan satu daerah yang terkenal dengan kerajinan patungnya, yaitu di daerah Jepara ya. Banyak sekali ditemui patung dari kayu di sana. Kemudian ini adalah contoh patung yang terbuat dari batu. Ya, betul. Biasanya ada di Candi Borobudur, Candi Prambanan, mempunyai banyak sekali patung yang terbuat dari batu. Untuk membuatnya, batu ditatah atau diukir ya. Yang ketiga, ini ada patung perunggu. Kalau patung yang berasal dari logam, salah satunya perunggu, ini biasanya membuatnya dengan cara dicor atau dicetak. Kemudian ini ada patung dari besi. Nah, kalau yang seperti ini dirangkai ya dari besi barang-barang bekas, didaur ulang dan dirangkai menjadi bentuk tertentu. Bisa juga besi dicairkan, dipanaskan, kemudian dicetak atau dicor membentuk bentuk tertentu. Ini contoh patung yang bahannya terbuat dari emas. Ini juga dicor atau dilapisi seperti yang Indonesia punya, yaitu di Monas. Ujung dari Monas itu terbuat dari patung yang dilapisi dengan emas. Jadi bisa dilapisi atau dicor atau dicetak. Dan ini adalah patung dari gipsum. Gipsum itu sejenis seperti semen berwarna putih, kemudian dicor atau dicetak sehingga membentuk bentuk tertentu. Berikutnya kita akan belajar jenis-jenis patung. Yang pertama, patung berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada patung dada. Patung dada adalah patung yang menampilkan bagian kepala hingga batas dada dan biasanya menggambarkan tokoh-tokoh bersejarah. Kemudian berdasarkan wujudnya ada patung torso. Patung torso adalah patung yang menampilkan bagian badan dari sebagian
kaki, pinggang ya, pinggang sampai ke leher. Patung torso yang biasa ada di sekolah itu berisi organ-organ tubuh manusia, bagian dalam. Nah, dari leher sampai batas pinggang ini disebut patung torso. Yang ketiga adalah patung utuh. Patung utuh adalah patung yang menampilkan seluruh bagian badan dari kepala hingga kaki. Yang kedua, jenis patung berdasarkan objeknya. Yang pertama adalah patung figuratif. Patung figuratif adalah patung yang dibuat dengan meniru bentuk-bentuk alami, misalnya bentuk manusia, bentuk hewan, atau bentuk tumbuhan. Ini adalah contoh patung figuratif yang merupakan ikon dari kota Surabaya. Ada patung buaya dan ikan ya. Kemudian yang kedua ada patung non-figuratif. Patung non-figuratif adalah patung yang dibuat tidak meniru benda alami. Jadi bentuknya sesuai dengan imajinasi dari pematungnya. Jenis yang ketiga adalah patung berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah patung religi. Patung ini dibuat sebagai sarana untuk ibadah. Misalnya patung Buddha, dan yang digambar ini ada patung Bunda Maria. Biasanya umat Katolik berdoa di depan patung Bunda Maria. Yang kedua ada patung monumen. Patung monumen adalah sebuah patung yang dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian bersejarah atau jasa pahlawan. Kalau pada gambar ini, patung monumen ini dibuat untuk memperingati jasa-jasa para pahlawan revolusi. Yang ketiga ada patung arsitektur. Patung arsitektur dibuat untuk mendukung konstruksi bangunan dan memiliki nilai estetika serta keindahan. Yang anak-anak lihat ini adalah patung arsitektur atau patung yang menambah keindahan pada bangunan rumah yang ada di Bali. Indah bukan? Yang keempat, berdasarkan fungsinya ada patung dekorasi. Patung dekorasi dibuat pada sebuah bangunan atau tempat tertentu yang bisa menambah nilai keindahan. Biasanya diletakkan di taman atau di halaman rumah sehingga menambah keindahan dari bangunan tersebut. Yang kelima ada patung seni. Patung seni dibuat hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Ini juga tergantung dari imajinasi pembuatnya atau pematungnya. Patung dekorasi dan patung seni biasanya erat sekali hubungannya. Dan yang keenam ada patung kerajinan. Patung kerajinan ini dibuat untuk tujuan dijual belikan. Nah, itu tadi anak-anak macam-macam karya seni patung dan kita kelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah, sekarang waktunya kita berlatih supaya kita semakin memahami jenis-jenis karya seni patung. Bu Edi beri contoh. Ini yang pertama ada patung kuncup bunga. Nah, anak-anak diminta untuk menyebutkan patung kuncup bunga ini termasuk jenis patung apa ya? Ini Bu Edi beri contoh, ini termasuk jenis patung figuratif karena bentuknya sesuai atau menyerupai dengan bunga. Kemudian ini juga termasuk patung dekoratif karena dipakai untuk memperindah suatu bangunan yang diletakkan di halamannya atau di taman. Dan ini juga merupakan patung utuh karena
Semua bagiannya digambarkan atau ada pada patung ini. Nah, anak-anak ada 3 soal. Pertama, anak-anak menyebutkan ini termasuk jenis patung apa ya? Nah, demikian anak-anak pembelajaran seni budaya dan prakarya kita tentang mengenal karya seni patung. Kerjakan latihan soal ini supaya anak-anak semakin memahami jenis-jenis karya seni patung yang indah ini. Jika anak-anak masih belum paham atau bingung sehingga tidak bisa menyebutkan, silakan anak-anak melihat kembali video pembelajaran ini. Terus semangat belajar, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.